Oke, baik, Pak Deden, apa kabar malam ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Firman, walaupun aktivitas di sekolah lumayan sangat padat Pak. Gitu ya. Oke, oke, oke. Barusan juga buru-buru nyampe maghrib, ya mandi, makan, sholat, udah gitu standby lagi gitu. Baik, Pak Deden. Iya, Pak Deden ini menindaklanjuti tadi Pak Deden sempat telepon ke saya ya, ingin minta waktunya walaupun ini secara daring. Katanya ada beberapa hal yang ingin Pak Deden bicarakan seperti itu, betul Pak Deden? Betul Pak Firman, saya tuh Baik. punya ini ya, punya rencana eh, ya mengantarkan murid-murid saya ini ya ke jenjang atau ke tempat yang memang mereka cita-citakan. Saya kan ngajar Hmm, di SMA Pak gitu. Memang idealnya lulusan SMA itu kan melanjutkan ke perguruan tinggi. ya, ya, betul. Hanya Luar biasa faktanya Pak Deden. memang ya tidak semuanya melanjutkan perguruan tinggi gitu kan. Hmm, Ada yang bekerja. Nah, saya punya punya rencana bagaimana dua-duanya itu bisa terakomodir lah gitu Pak ya. Bisa oke, tersalurkan dengan baik gitu Pak. Itu oke, rencana saya gitu ya. oke. Jadi ingin melihat lah gitu ya anak itu ya tidak menganggur lah gitu nanti setelah Oke, oke. lulus SMA itu Pak. Jadi terkait sesi coaching saat ini, Pak Deden ingin bagaimana siswa didikannya itu mengarahkan baik ke yang mau bekerja atau melanjutkan seperti itu Pak Deden ya? Betul Pak Firman. Oke. Pak Deden tentu untuk sekarang di bidang apa Pak Deden? Apa tuh Pak? Apakah memang berkaitan di bidang humas juga? Ada tugas tambahan atau seperti apa? Ya, saya diamanahi oleh Pak Kepala untuk jadi Wakasek bidang humas Pak. Hmm, ya, berarti memang ini sedikit berhubungan juga dengan tugas tambahan Pak Deden ya. Ya tentunya pasti Pak Deden telah memotret selama ini terkait dengan tadi ya, terkait dengan bagaimana sekolah bisa mengarahkan lulusannya Pak Deden ya, baik Ya, yang mau melanjutkan maupun yang mau bekerja. Nah menurut Pak Deden, eh, bagaimana kondisi saat ini Pak Deden terkait dengan siswa-siswa untuk siap memasuki baik itu dunia kerja maupun ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana kondisi kesiapan murid-muridnya saat ini yang Bapak Deden lihat? ya, ya, yang saya lihat anak-anak di sekolah saya ini eh, memang idealnya SMA itu kan melanjutkan Pak Firman ya, sebagaimana saya sebutkan tadi. Gitu. Hmm, Tetapi murid-murid saya ini rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Jadi ketika diidentifikasi mereka ini eh, disebar angket gitu ya, hampir 50-50 yang melanjutkan dengan yang tidak. hmm, Setelah saya tanya-tanya di angket itu disuruh ngisi, kenapa tidak melanjutkan, kenapa ingin kerja, rata-rata masalah ekonomi. oke, oke, Nah, dari situ kan meskipun sekarang kan ada beasiswa KIP kuliah dan lain-lain gitu kan. Tetapi memang di awal mereka sudah ada motivasi tidak akan melanjutkan, apalagi mungkin motivasi dari orang tuanya yang kurang gitu kan. hmm, Ini menyebabkan anak-anak ya motivasi untuk melanjutkannya tambah kendor Pak. oke, Ya, oke. walaupun kita di sekolah, ayo belajar belajar, ada KIP kuliah dan lain-lain, tetap di rumah orang tua juga ada faktor yang sangat dominan untuk mendukung anak kuliah atau tidak. Oh, berarti faktor ekonomi itu cukup mempengaruhi besar terhadap anak-anaknya ya, Walaupun SMA ya Pak ya, bukan walaupun SMK SMA. gitu. Oke, oke, oke. Kalau lebih jelasnya mungkin terkait dengan kendala, ada lagi selain faktor ekonomi, Pak Deden? Ada Pak, di situ kan ada pilihan eh, ekonomi, ada juga anak yang secara ekonomi mapan tetapi tulisannya malas berpikir. Saya pikir. Jadi dipikirnya kerja itu lebih mudah daripada kuliah gitu Oh, ya. ya. Oke, oke. Hmm, Itu mungkin kuliah berat terus mikir segala oke. macam. Ini mereka malas mikir Pak katanya gitu.
Oke, ini cukup menarik Pak Deden ya, cukup menarik. Selain tadi faktor ekonomi, juga ternyata ada peserta didik yang malas berpikir. Nah, sejauh ini apa yang telah Bapak lakukan untuk membantu ini anak-anak untuk menentukan pilihan terbaiknya, baik itu bekerja maupun melanjutkan kuliah, Ya. seperti apa Pak Deden? Yang saya rencanakan mereka ini sesudah disebar angket nanti akan dipilah-pilah kelasnya ya, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja gitu kan. Kuliah pun mereka sudah spesifik Pak, mau kuliahnya kemana, ke keguruan, mau ke teknik, mau ke hukum, mau TNI Polri dan lain-lain, nanti akan dipilah-pilah dikelaskan, kemudian yang kerja juga sama. Nah, nanti mereka akan diberi perlakuan Pak, sekolah nanti akan mengundang dari perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ini, untuk memberikan pemahaman kepada mereka kuliah itu seperti apa, bagaimana cara masuknya, ada beasiswa atau tidak, biayanya berapa, gelarnya apa, nanti keluarnya kerja di mana, peluang kerjanya seperti apa. Ya. Nah, yang kerja pun sama, kita mengundang dunia usaha ya, industri dan dunia kerja gitu ya. Nah, kita akan kolaborasi gitu ya dengan memang sebelumnya sudah kita coba Pak, kolaborasi dengan misalnya dari supermarket, HRD-nya kita undang, dari BLK, Dinas Tenaga Kerja. Tetapi saya punya rencana lebih luas lagi Pak Firman gitu ya. Nah, kemarin baru ada obrolan gitu ya. Obrolan ternyata sekarang pihak hotel dan restoran juga sangat welcome Pak ya. Jadi kalau selama ini SMK, nah ternyata SMA ini sangat diterima juga oleh mereka Pak gitu ya. Nah ini semakin semangat saya gitu ya. Iya, iya. Tantangan nih gitu kan yang Iya. harus saya jawab gitu Pak gitu kan. Betul, betul, Ke luar depan biasa. akan saya coba seperti itu, dibanding di samping juga ada perusahaan spare part motor mobil di Bandung yang sudah kita ngobrol gitu kan, dan mereka sangat respect lah gitu ya dengan program rencana yang akan saya lakukan di sekolah di tempat saya ngajar Pak. Oke, luar biasa ya, ternyata respon dari dunia kerjanya juga positif seperti itu Pak Deden Positif ya? Pak, ya alhamdulillah Pak. Positif, oke. Berarti yang sudah dilakukan selama ini oleh Pak Deden, pertama tadi menyebar angket ya, Iya Pak. menyebar angket, terus berkolaborasi dengan baik itu dunia kampus dan dunia kerja, dan alhamdulillah ternyata responnya baik sehingga Pak Deden sendiri menjadi jauh lebih semangat menjawab tantangan ini, seperti itu Betul. ya. Ya. Nah, sebetulnya yang dicita-citakan itu baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait tadi tantangan yang dihadapi itu seperti apa nanti di masa yang akan datang, keberhasilan yang Bapak Deden impikan itu seperti apa Pak Den? Yang saya impikan itu bagi mereka yang kuliah, mereka kuliah sesuai dengan yang diinginkan dan juga kemampuan. Saya tidak mau mendengar mereka itu baru 1 semester kemudian keluar gara-gara ada istilah salah memilih jurusan gitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya pendidikan yang selama kurang lebih 1 semester ini di sekolah, mereka jadi mengenal karakter dari jurusan yang mereka inginkan itu. Ya. Jadi kalaupun misalkan nanti mereka bisa mengevaluasi sebelum mereka daftar, mereka sudah bisa mengukur, wah saya ini nggak mampu di sini, kok kuliahnya begini gitu kan. Karena kadang ada yang kuliah itu bukan karena kemampuan, tapi ingin karena gengsi dan lain-lain gitu ya Pak Firman. Jadi itu target yang kuliah. Target yang kerja ya paling tidak mereka kalaupun tidak kuliah ya, mereka itu dapat pekerjaan. Tetapi target akhirnya sebenarnya Pak Firman kuliah. Jadi meskipun mereka kerja, kita berikan motivasi agar sambil kerja itu mereka melanjutkan kuliah gitu. Dan alhamdulillah ada juga murid
yang punya niatan seperti itu. Ya mungkin secara ekonomi dia itu tidak punya, tetapi niat untuk kuliah tinggi, Pak. Kemudian keep kuliah dia tidak dapat, ya akhirnya ya memilih itu, kerja dulu, nah nanti sambil kerja kemudian dia kuliah. Gitu. Oke, mungkin secara tidak langsung Pak Deden pun melalui dialog ya sudah melakukan pendekatan sebetulnya minat dan bakat mereka lebih cocok diarahkan kemana seperti itu ya. Iya, Apalagi tadi terkait dengan walaupun mereka bekerja tidak berhenti sampai di sana. betul. Jadi pendidikan tetap jauh lebih penting seperti itu Pak Deden ya. Betul, Pak. Oke. Baik Pak Deden, untuk rencananya kira-kira mau dieksekusi kapan ya? Atau memang sudah berjalan terkait dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Deden? Rencananya memang akhir September ini, Pak. Akhir September sampai akhir November, Pak. Kemarin baru ini, Pak, baru orientasi lah, gitu ya. Baru orientasi, jadi pematerinya kita kolaborasi, ada juga guru-guru yang di dalam. Kalau kaitan dengan bimbingan konseling kan kita bisa memanfaatkan guru-guru BK. Okay. Nah, kemudian untuk membekali mereka tentang ilmu akuntansi di perusahaan kan ada guru akuntansi. Ya, kita manfaatkan itu untuk perkantorannya ya guru administrasi ada, karena ada guru ekonomi kan di SMA itu. Oke. Jadi Hal-hal saling yang lainnya berbagi kita peran Pak Deden ya? Kenapa, Pak? Saling berbagi peran dan berkolaborasi dengan rekan lain di sekolah ya? Iya, betul. Oke, berkolaborasi. Kalau untuk goalnya seperti apa Pak Deden? Ya, goalnya nanti mereka kuliah sesuai dengan yang diimpikan oleh mereka. Atau bahkan sebelum mereka lulus sudah punya gambaran yang jelas seperti itu ya? Betul, Pak. Jadi sebelum lulus, ya karena program ini kan sudah sebelumnya juga sudah, Pak ya. Tetapi sekarang saya berencana itu untuk melebarkan gitu, Pak ya. Nah, ada dulu siswa ijazah belum dapat tapi mereka sudah lulus dapat kerjaan gitu, Pak. Oke, luar biasa Pak Deden. Gitu. Luar biasa. Baik Pak Deden, mungkin ini waktu kita tidak begitu panjang Pak Deden ya. Ya. Luar biasa obrolan kita malam hari ini. Nah, kalau boleh Pak Deden menyimpulkan terkait kegiatan coaching saat ini seperti apa Pak Deden? Ya, kegiatan coaching ini sangat menarik, terutama Pak Firman kan orang SMK gitu ya. Ya nanti bisa kemudian ya kita berbagi lah gitu Pak Firman, berbagi gitu kan. Bagaimana kemudian ilmu yang Pak Firman dapat di SMK gitu kan, khususnya kaitan dengan mereka yang mau kerja ini gitu kan. Karena kalau bagi saya ya terus terang, kalaupun di Humas tidak kaitannya dengan dunia industri gitu kan ya. Nah, betul. Tapi kalau industri ada ya kenapa tidak gitu kan ya. Nah, bahkan sekarang sedang direncanakan juga saya ingin membidik pabrik Chansin Pak Firman. Chansin ya yang di sekitar. Nomor HRD-nya sudah dipegang, ya tinggal nanti menunggu waktu kapan dan di mana ada pertemuan gitu Pak Firman. Oke. Jadi nanti juga mohon informasi dari Pak Firman kalau kemudian di SMK sudah ke industri mana ya kita pun dari SMA dalam rangka itu Pak, dalam rangka menyalurkan keinginan siswa. Itu saja Pak Firman. Luar biasa Pak Deden. Terima kasih Pak Firman ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan setelah selesai sesi ini Pak Deden, tadi Pak Deden terus berkomitmen terhadap apa yang menjadi impian Pak Deden, bagaimana dalam mengarahkan lulusan baik itu yang bekerja maupun kuliah, sehingga nanti di waktu masa yang akan datang Pak Deden kita coba ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi, kira-kira ada progres positif mudah-mudahan saya dengar dari Pak Deden seperti itu. Doanya saja ya Pak Firman ya. Baik Pak Deden.
Karena waktu juga, terima kasih Pak Deden untuk sesi coaching malam ini. Sama-sama. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.